ada yang salah. Kira-kira nih kalau kita bicara, waduh ini agak berat nih pembahasannya ini sebenarnya. Teman-teman semua ini pada bingung nih pada hari ini. Nah, dari yang tadi kita bicara faktor paling penting dalam pemulihan, sekarang kita bicara faktor yang bikin gagal. Kira-kira apa? Gagal itu karena gini, ketika saya menjadi pecandu, secara individu saya sakit, apa yang disebut individualisis. Tetapi keluarga saya sakit juga apa yang disebut family disease. Keluarga saya juga sakit, masyarakat juga sakit, apa yang disebut community disease. Kalau saya disembuhkan, keluarga tidak disembuhkan, masyarakat tidak disembuhkan, impossible. Satu contoh, kenapa saya sampai 7 kali? Saya pulang, Jess, tanya nanti Mbak Sopo itu, ada Mbak Dona itu kan, anak saya juga. Saya itu pulang mereka ngomong sama mama saya, "Mah, Bu, aku carikan istriku yang dulu pacarku yang sekarang putus, namanya Eti, Tuti namanya." Ya, itu jalan saya dulu. Mama aku bilang, "Buat sekolahnya dilalui dulu." Itu aku makan lagi. Kenapa? Pikiran saya masih sumbu pendek. Ketika saya pulang itu belum bisa aku handle feeling, belum bisa positive thinking. Jadi masih sumbu pendek. Makanya seorang pecandu jangan berpikir ke belakang. War stories harus diajak ke depan, yang disebut just for today. Maka di dalam anak-anak itu ketika kamu berbicara dengan seorang pecandu, mana yang boleh kamu tanyakan dan mana yang tidak boleh kamu tanyakan, karena dia akan mengalami trigger yang sangat luar biasa. Nah, bicara soal narkoba sekarang ya, bro, dalam setiap jenis narkotika ya, setiap jenis narkotika itu ada nggak sih efek-efek yang berbeda-beda dari misalnya sabu, kemudian ganja, ada nggak sih efek-efek tertentu yang bisa membuat orang itu ketika direhabilitasi mempunyai masalah mental yang berbeda-beda itu dari jenis? Pada prinsipnya prekursor itu sama. Misalnya begini, sabu. Orang menggunakan sabu ketika pedo selesai dia akan mengalami horny. Itu sabu. Efeknya ya. Tetapi sabu sekarang kan ada sabu madu, ada sabu blue ice, ada sabu mata kucing, ada sabu cair. Itu jenisnya beda-beda. Iya. Sabu doang tapi. Iya. Nah, yang dipakai teman-teman yang di perempatan yang nomor hampir setiap 3 bulan tidak dibayar dimintain, itu yang pakai blue ice. Kalau yang dipakai untuk follow up sex, yaitu mata kucing. Oh, jadi ada efek. Iya. Ya, jadi makanya kan menjalani rehabilitasi itu harus asesmennya benar. Tapi hati-hati asesmen tidak bisa hanya 1 kali, karena seorang pecandu begitu masuk dia menjadi raja om, raja bengong, raja bohong, raja nyolong. Nah, kalau misalnya nih dari segi ganja nih, ya. Itu ada efek tertentunya apa tuh, bro? Ya seperti turunan dia seperti turunan di sabu tuh. Makanya teman-teman mahasiswa pakai itu kan hampir kan ada mampu beli sabu aja kalau beli sabu mesti ada sabu ini mahkamah. Iya kan? Itu sama, halusinogenya tinggi. Apalagi yang buatan Aceh yang dari Aceh itu kadar airnya tinggi, kadar hidro. Makanya aku kemarin diajak teman-teman Amikom untuk berbicara bagaimana supaya ada seminar di sana pada satu tahun berapa aku lupa, supaya ganja itu dilegalkan. Tapi aku tanya, yang harus dilegalkan ganja yang mana? Ganja itu ada 10 macam tuh. Dia nggak bisa jawab, ya sudah, tak tutup segitu aja. Polda nggak bisa jawab pada saat itu. Ya kan, ganja itu ada 10 macam. 10 macam ya? Ada 10 macam. Yang mau kamu legalkan gimana? Apa yang ganja dari Aceh? Ya, kalau Aceh nggak bisa karena kadar hidronya tinggi, tingkat adisinya tinggi. Nggak bisa. Itu hanya dipakai untuk obat, untuk penelitian. Jadi ya saya kalau mau kamu pikir dulu gitu deh, tanya dulu, jangan sampai mahasiswa Jogja dikumpulkan, lah kayaknya juga 5 menit selesai. Agak ini ya, mahasiswa Amikom yang direkrut itu. Nah, kita membahas tentang ciri-ciri nih dari seorang pengguna narkoba nih. Kira-kira ciri-ciri pengguna narkoba dari yang rendah atau dari yang rendah ke yang tinggi nih.
Itu kira-kira yang Bro Eko pernah tangani di usia berapa? Kalau sekarang ini 12 tahun sudah. Sudah. 12 tahun itu 12 berarti tahun itu SD kelas 6. Kelas 6 ya? Ya sudah mengenal itu minuman keras. Karena apa? Ternyata saya melihat bahwa minuman keras pun juga dikatakan tahu atau tidak tahu, ini yang bisa jawab. Karena orang tuanya setiap kali beli yang disuruh anaknya. Oh, jadi yang jual itu bukan miras, tapi ngomong itu adalah jamu. Nah, kalau jamu dianggap tidak ada efek samping, betul. maka orang tua memakainya di depan anaknya, di depan istrinya juga tidak malu. Iya. Nah, anaknya ketika beli 4 botol, yang 1 botol sisa, ya anaknya pengen ngicip tidak. Coba lah. Nah, itu. Nah, akhirnya juga dibawa di sekolah. Akhirnya dibagi di sekolah. Wong sekarang model sekolah. Saya kan kebetulan pengurus PKK. Oh iya. Saya juga pengurus PKK. Kebetulan di Pokja 1 di sana ada Krisna. Itu masuk yang menindaklanjuti kerjasama PKK dengan BNN. Itu di salah satu sekolah itu ada bully, ada senioritas. Besok kamu bawa Fanta, bawa Coca-Cola, dan Sprite. Nanti kalau istirahat dicampur sampai kamu itu kan. Terus diminum. Nah, saya sama Blora ada ke sana. Tak tanya loh, Dek, wow, bapak goblok loh sudah. Mana orang sekarang nggak ada sopan sama sekali loh dengan orang tua bilang goblok itu. Bapak nggak pernah lihat Mbak YouTube. YouTube itu di situ ada, rasanya enak luar biasa. Coba. Ini kan sudah fenomena apa yang terjadi. Jadi ya sekarang karena apa yang membuat ini kan pinter ya, yang takut disontek bisa diminum, yang takut diminum bisa dihirup, ya udah sudah tinggal pilih mau pakai yang mana. Iya benar-benar. Nah sekarang nih aku mau bertanya sama Bro Eko nih, udah pernah menangani rehab nih di daerah mana aja? Seluruh Indonesia. Bahkan di luar negeri anak Malaysia dititipkan di sini juga ada. Gimana ceritanya? Ya karena saya dulu kan di PSBB. Nah itu ada yang dari Belgia pada saat itu 2. Ada Belgia, ada dari Inggris juga pernah, dari Belanda juga pernah, dari Malaysia juga pernah. Sampai ke Malaysia sana. Ya kan? Pendatang ya. Bro Eko. Nah, dalam penanganannya itu, seorang Bro Eko ini pernah nggak sih mengalami kendala dalam penanganan seorang pecandu, misalnya dalam rehabilitasi ada kendala, itu pernah nggak sih itu? Misalnya apa aja deh kendalanya, mulai dari dia mungkin emosian atau sebagainya. Ya jelas kalau emosi jelas ya semua namanya pecandu kan begitu. Emosian ya. Begitu dimasukkan belum di asesmen ternyata dia mengalami 2 diagnosis gangguan jiwa sama gangguan apa mesti ngamuk gitu kan. Apalagi pecandu-pecandu yang dia menggunakan cair minuman-minuman itu lebih kecem ya, lebih kecem daripada psikotropika maupun narkotika. Ini juga repot. Tapi bagaimanapun seorang pecandu itu juga bisa lepas dari dia karena dia memakai. Tetapi kalau di sana nanti kita isolasi, kita sel gitu kan, seminggu 2 minggu ya sudah aslinya gitu ya menjadi penakut juga. Nah, ketika penakut itulah yang kita dampingi. Nah, kendala terbesarnya dalam pernah nggak sih kayak dalam menangani kasus gitu rehabilitasi ada kendala yang menurut Bro Eko ini berat gitu? Berat ketika kita dititipin dengan IPWL. WL itu seperti apa? Institusi penerima wajib lapor itu kan kepegang polisi atau kepegang BNN melalui assessment, terus dititipkan ke tempat saya dengan putusan itu. Putusannya kan 1, barang bukti tidak lebih dari 0,5, dites ketika pertama dia pegang positif, yang kedua tidak akan masuk, yang ketiga tidak akan masuk jaringan nasional maupun internasional. Itu bisa dari yang. Tetapi kalau assessmentnya salah, masa ke tempat saya kalau dia bandar bagaimana? Ya sudah, dia punya kode tersendiri direm lewat rempanan 2 apa? Wah, satu main area itu mabuk semua. Itu. Makanya asesmen itu harus benar. Kalau tidak benar yang pasti ada tempat dititipin rehab. Iya betul. Nah itu yang kendala saya dulu. Wah, wes pusing kalau soal itu kita berbicara. Nah, kalau bicara soal rehab nih, rehab di BNN sendiri itu menurut Bro Eko nih gimana? Kayak misalnya lebih gampang gitu, maksudnya
orang-orang bisa lebih mudah untuk mengakses, maksudnya untuk datang ke BNN tinggal datang aja gitu. Itu gimana Bang? Sekarang ini kan dengan Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang otonomi daerah. Sekarang namanya HIV sama narkoba itu kan ditanggung oleh pemerintah pusat. Nah, ternyata sekarang kan tidak ada dana untuk rehabilitasi. Itu salah satu kelemahannya. Ya. Terus, nah nampaknya saya paham lah. Saya jadi pegawai sudah 36 tahun. Paham. Bahwa dulu penanganan narkoba itu pemerintah beserta masyarakat. Iya. Sekarang nampaknya akan dibalik, masyarakat beserta pemerintah. Buktinya apa? Buktinya BNN sekarang bentuk desa bersinar. Nah sebenarnya kan diserahkan ke desa. Apalagi adanya IBM, adanya apa itu kan. Pokoknya kalau ada orang itu tangani sendiri. Saya hanya punya poli untuk itu. Kalau rehab sosial kan tidak ada. Sedangkan rehab medis itu hanya 20%, yang 80% ada di rehab sosial. Dengar-dengar juga nih Bro Eko salah satu orang yang merumuskan IBM BNN itu ya. Saya tidak, tapi saya pernah merumuskan dengan teman-teman sosial, merumuskan bahwa ya rehabilitasi berbasis masyarakat RBM. Tapi tidak tahu apakah sama dengan IBM, saya ngerti. Tapi saya dulu ada rehabilitasi berbasis masyarakat. Itu yang sudah punya Depsos, tapi terus tidak tahu sekarang kok BNN punya IBM. Nah, termasuk di dalam organisasi di desa bersinar. Nah itu konsepnya gimana ya tentang IBM itu? Konsepnya seperti apa? Kalau IBM saya kurang pas tahu persis gitu ya. IBM kan. Apalagi ditulis. Kalau di tempat saya ada rehabilitasi berbasis masyarakat, saya paham. Oh, rehabilitasi berbasis masyarakat. Itu ada petugasnya, ada macam-macam. Di sana ada psikolog, ada psikiater, ada dokter. Tetapi yang membentuk siapa? Yang membentuk itu organisasi. Bisa berorganisasi berbadan hukum maupun organisasi yang tidak berbadan. Mungkin bisa diminum dulu. Oh sudah. Tadi aku yang dengerin aja sampai haus loh. Nah tadi kan kita bicara rehab di BNN itu seperti apa kan? Nah rehab di BNN sendiri itu menurut Bro Eko itu kan tadi udah dijelaskan sedikit soal kelemahannya kan. Nah, bicara soal rehab sendiri di BNN itu kelemahan dan kelebihannya seperti apa ya? Kalau boleh tahu, ya dibandingin aja. Saya ini mantan seorang pecandu paham bahwa format itu semuanya gonta-ganti terus. Dulu zaman saya pelatihan di zaman Bu Yunis masih jadi ketua di HIDU, itu menggunakan metode terapeutik community yang murni. Berarti masih ada blasting, ada PCB, ada macam-macam seperti itu metodenya. Terus beberapa tahun saya kesana lagi, sudah disarah ke semacam masjid, wihara, apa ini sudah mengalir ke religius gitu. Sekarang tidak tahu kapan. Dan sekarang juga nampaknya di situ terkikis oleh vokasional. Nah, untuk BNNK diharapkan punya poli, berarti hanya lewat jalan. Ada 76 perilaku yang harus diminimais gitu. Ya mulai dari kenapa hancur, itu ada di situ, anak-anak itu dikasih pakai gitu. Namanya dikasih vitamin, ditimbang apa yang bisa sembuh, dimotivasi apa yang bisa sembuh. Ya mungkin dinikahkan, nikah saja 3 bulan selesai, nanti 3 bulan kembali lagi. Bener. Nah tapi menurut Bro Eko salah satu kelebihannya, mungkin bukan salah satu, tapi kelebihan dari rehab di BNN itu sendiri gimana? Ya biaya rehab no limit. Jadi sebenarnya ya tidak tahu ya saya nggak ngerti di sana kan no limit ya, biayanya kan besar banget. Sebenarnya kalau dari daerah-daerah itu dikasih untuk wewenang untuk menjalani rehab sosial, ya sekarang kalau malu kalau sudah ada departemen rehab sosial, ya rehab apalah, supaya tetap harus ada rehab. Karena apa? Pembentukan perilaku ya mungkin kalau nanti geser dengan Depsos misalnya atau Kementerian Sosial ya rehab apa? Rehab apa ya namanya dan tidak rehab sosial lagi tapi rehab apa? Yang sebenarnya dia adalah merubah perilaku. Cuman kalau di klinik yang saya boleh ya,
maaf loh, kalau orang yang mau rehab itu kalau sudah stadium 4, coba di teori Grosky dilihat. Mana seorang pecandu mau kepengen sembuh? Nah, tetapi orang Indonesia semuanya kepengen sembuh, tetapi tidak ada keberdayaan untuk itu. Nah, bagus. BNN membentuk desa bersinar karena tahu tentang budaya dia, tahu tentang saudara dia, warganya dia, jadi gitu. Nah, sebelum kita tutup nih bro, aku mau nanya ke Bro Eko nih, ada nggak sih cerita unik dari pengalamannya Bro Eko nih, mungkin unik atau lucu atau apapun itu dalam proses penanganan rehabilitasi? Menurut Sebenarnya banyak, tapi iya, pilih aja salah satu. saya itu apa repot? Karena penanganan narkoba itu kan repotnya ada yang salah. Kalau orang yang mau benar-benar kalau kita bersama-sama, saya kata, orang pengguna narkoba dengan masyarakat yang normal sama tidak normal, banyak orang yang tidak normal, mengapa tidak bisa? Tetapi ketika sudah penjara itu, hanya ada 1-2 kata, sinten dan pinten. Sinten itu keluarganya siapa, pinten wani piro. Itu yang sangat mengganggu. Karena anak masuk itu, wes gak usah, kamu tenang aja, kamu tidak di penjara, kamu direhab, itu merusak proses rehabilitasi. Jadi anak kan aku sudah dibiayai, ya sudah saya aku itu sudah direhab sesuka saya. Itu ada faktor dari ini yang kadang-kadang juga mari bersama-sama, saya jangan dianggap, saya tidak ambil SDM tidak, tetapi ini pengalaman-pengalaman yang saya lakukan. Jadi, ya, gimana? Terakhir lagi nih bro. Saran untuk BNN di bidang rehabilitasi. Ya sekarang mengaktifkan desa bersinar itu benar-benar tidak hanya membentuk suatu organisasi, tapi diajarin bagaimana cara pendampingan dengan seorang pecandu, bagaimana teknik konseling yang benar, bagaimana asesmen yang benar, bagaimana dia didampingi supaya dia mau masuk rehab. One way ticket seorang pecandu tidak masuk rehab tidak bisa sembuh. Jangan hanya untuk organisasi, desa bersinar begini selesai. Tapi justru bagaimana mendampingi orang miras kayak apa, mendampingi orang psikotropika kenapa, mendampingi seorang narkotika kayak apa. Teknik pendampingan itu yang penting. Itu. Ya sekarang kalau dikumpulkan, mana seorang pecandu yang mau dikumpulkan? Paling orang tuanya, pemuka masyarakat. Ya kalau nggak sampai. Nah makanya saya itu mati-matian mas, bagaimana di desa-desa yang bersinar itu saya datang untuk ayo kita inventaris, ayo. Di rumah saya itu ada tempat untuk rehab. Rumah saya itu untuk rehab. Dan apakah saya narik biaya? Enggak, gratis rumah saya itu. Coba, kalau 10 orang berapa? Satu bulannya 1.170.000. Satu bulannya berapa? 10 juta lebih. Belum, itu baru makanya, belum toiletnya, sabun, sikat gigi. Nah, udah banyak banget nih. Aku sampai bingung nih mau ngomong apa nih. Nah, boleh nggak sih bro, kata-kata untuk para pemirsa di rumah atau teman-teman di rumah, untuk yang mungkin dia udah terindikasi menggunakan narkotika, ada nggak sih sedikit kata-kata buat mereka agar mau direhabilitasi secara mandiri gitu? Nah, kalau saya berhenti karena menggunakan narkoba sekali masuk jurang untuk keluar sulit yang dalam. Saya tidak pernah ngomong siapa-siapa, saya tidak bisa. Saya sendiri yang seperti itu, merusak segalanya. Satu contoh, bulan kemarin saya itu ada acara kita makan bareng. Ada teman saya sekolah SD bawa cucu.
Dia nanyakan gimana kabarnya, baik, anaknya berapa, sudah kerja di mana. Tetapi ketika pulang cucunya diberitahu tuh loh, Mbak Eko itu yang dulu pernah usaha kamu, ya cucunya kecil yang tidak tahu, sekarang jadi tahu. Apakah itu nanti dampaknya tidak seperti itu? Berarti apa? Black label kita seumur hidup. Maka, jadi saya sarankan dengan seorang petani, berhentilah mulai sekarang. Kalau tidak mampu untuk berhenti, datanglah ke rumah saya. Ayo, sharing is the big power. Sharing adalah segala. Dan yang kedua, mengapa orang lain bisa, kok kamu enggak? Ya, kita tanyakan bersama-sama. Ayo, kita mengalami kecemasan sama, saya juga mengalami gitu. Saya bisa, kok kamu enggak? Itu yang harus kita bicarakan. Ayo sekarang keluar dari permasalahan itu, karena itu bukan jalan untuk kita. Luar biasa sekali, Bro. Sumpah ini lumayan sangat bermanfaat buat teman-teman yang denger ini. Mungkin wah gitu loh. Aku baru duduk aja tadi itu udah mulai dengerin Bro Eko mulai berbicara itu kayak aku sampai diam loh karena fokus dengerin Bro Eko. Nah oke, mungkin udah gak kerasa juga waktunya ya Bro. Udah ya udah. Mungkin kita tutup aja. Jangan lupa buat teman-teman di rumah sana, yang pertama jauhi narkoba, dan yang kedua ayolah let's go lah, bisa datang sendiri mandiri ke BNN untuk rehabilitasi dan sebagainya, atau bisa bertemu seorang Bro Eko. Jangan lupa buat teman-teman juga di rumah untuk membantu perkembangan dan pertumbuhan perkembangan dan pertumbuhan channel ini. Jangan lupa like, comment, and share. Dan buat teman-teman juga di rumah yang punya pertanyaan bisa tulis di kolom komentar tentang apa saja yang bisa ditanyakan di BNN Kota Yogyakarta ini. Terima kasih atas waktunya. War on Drugs.